Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan sistem mikroprosesor. Sistem mikroprosesor seharusnya bukanlah barang yang aneh bagi kita. Barang yang kita gunakan seperti laptop, komputer, ataupun handphone adalah contoh barang yang menggunakan sistem mikroprosesor. Tapi pernahkah kita bertanya seperti apa sistem mikroprosesor itu? Lalu, bagaimana bentuknya? Adalah pertanyaan yang tidak dapat kita jawab sebelum kita belajar tentang sistem mikroprosesor. Oleh karena itu, kita perlu membangun pengertian tentang mikroprosesor dan sistem mikroprosesor. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan sejarah mikroprosesor, konsep sistem mikroprosesor, dan fungsi diagram sistem mikroprosesor. Pertama adalah sejarah dari mikroprosesor. Teknologi mikroprosesor pertama kali diperkenalkan pada 5 November 1971 oleh perusahaan elektronik asal Amerika, yaitu perusahaan Intel Corporation. Chip mikroprosesor pertama yang ditemukan adalah chip mikroprosesor Intel 4004 yang merupakan chip mikroprosesor dengan ukuran 4 bytes. Dua tokoh yang berperan dalam penemuan mikroprosesor Intel 4004 adalah Bapak Federico Fakin dan Marcian Tethoff, yang merupakan dua ahli insinyur dari perusahaan Intel Amerika. Berikutnya adalah konsep sistem mikroprosesor. Sistem mikroprosesor merupakan sebuah sistem yang dibangun dari beberapa komponen utama. Ada unit mikroprosesor atau CPU, yang kedua unit memori, yang ketiga unit input-output atau I/O, yang keempat clock, yang kelima bus data, yang keenam bus alamat, dan yang ketujuh adalah bus control. Semua komponen tersebut dirangkai menjadi sebuah sistem yang berfungsi sebagai pengolah data elektronik digital. Materi selanjutnya adalah fungsi diagram sistem mikroprosesor. Pertama, yang akan saya bahas adalah CPU unit. CPU atau Central Processing Unit atau MPU atau Microprocessor Unit berfungsi sebagai pusat pengolah dan pengendali sistem mikroprosesor. Jadi, jika diibaratkan sebagai manusia, maka CPU merupakan otak yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol seluruh aktivitas dan instruksi yang dilakukan oleh sistem mikroprosesor. Unit yang kedua adalah unit input-output atau I/O. Unit I/O dibangun dari komponen input dan komponen output terprogram atau biasa disebut dengan Programmable Input-Output atau PIO. Unit I/O bekerja dengan menghubungkan peralatan input dan peralatan output dengan CPU atau MPU. Jadi, unit I/O ini adalah sebagai interface yang akan menghubungkan peralatan input seperti mikrofon ataupun keyboard dengan CPU, serta menghubungkan antara CPU dengan peralatan output seperti speaker, monitor, LCD, dan lain-lain. Unit yang ketiga adalah unit memori. Unit memori terdiri dari dua unit, yaitu unit memori baca atau disebut dengan read-only memory atau ROM, dan yang kedua adalah unit memori baca tulis atau read-write memory atau RWM. Unit memori baca tulis dalam laptop kita biasa kita kenal dengan RAM atau Random Access Memory. Unit memori berfungsi sebagai perekam dan penyimpan data atau program. Jadi seandainya terdapat data atau program yang harus disimpan dalam sistem mikroprosesor, maka akan disimpan dalam unit memori ini. Yang keempat adalah clock. Clock atau disebut dengan unit detak bekerja sebagai penggerak sinkronisasi sistem. Unit clock adalah osilator gelombang kotak dengan frekuensi tertentu yang diatur sesuai dengan kemampuan CPU. Unit clock ini biasanya menentukan seberapa cepat sistem kerja dari sistem mikroprosesor. Contohnya dalam komputer,
kita ada kecepatan clock 2,9 GHz, ada kecepatan 1 GHz, dan lain sebagainya. Unit yang kelima adalah unit bus data atau saluran data. Bus data atau saluran data merupakan sejumlah saluran tempat di mana data ditransfer. Jadi, seandainya ada data dari CPU, maka akan ditransfer melalui bus data menuju unit memori ataupun unit I/O. Transfer data dapat terjadi di antara CPU dengan memori unit ataupun di antara CPU dengan unit I/O. Bus data bersifat dua arah, yang artinya data bisa masuk ke dalam CPU dan juga bisa keluar dari CPU. Yang keenam adalah unit bus alamat. Bus alamat atau saluran alamat bertugas menetapkan atau memilih salah satu lokasi memori, salah satu lokasi port I/O yang hendak diakses. Jadi, jika bus data berfungsi untuk saluran data, maka bus alamat atau saluran alamat ini berfungsi untuk menentukan atau memilih lokasi memori ataupun lokasi port I/O di mana data tersebut akan dikirim. Yang ketujuh adalah bus kontrol. Bus kontrol atau saluran kontrol berfungsi mengatur penyerempakan memori, penyerempakan I/O, dan penjadwalan CPU, interupsi, kendali, Direct Memory Access atau DMA, dan pembentuk clock dan reset. Jika tadi bus data berfungsi sebagai saluran data dan bus alamat berfungsi sebagai tempat untuk menentukan lokasi di mana data akan dikirim, maka bus kontrol ini adalah untuk menentukan apakah data itu kita baca oleh sistem mikroprosesor ataupun ditulis oleh sistem mikroprosesor. Berikut tadi adalah sedikit informasi tentang sistem mikroprosesor. Semoga video tersebut bermanfaat dan dapat menjadikan kita lebih mengerti tentang sistem mikroprosesor. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.